Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang dalam webinar Kreator Era AI atau KAI. Sekarang kita berada di webinar yang ke-19 ya. Dan malam ini kita akan membicarakan tentang masa depan Artificial Intelligence. Sangat besar temanya, tapi nanti akan banyak hal yang akan kita bicarakan terkait dengan AI bersama dengan narasumber kita yang sangat spesial malam ini. Tadi sebelum kita mulai, kita sudah sempat ngobrol-ngobrol ringan juga dengan narasumber kita. Gambarnya sudah terpampang besar juga di depan kita ya, di layar. Dan sepertinya akan asik karena narasumber kali ini itu sepertinya uh, dalam tanda petik ya, suka ngobrol gitu ya. Jadi asik lah nanti kira-kira begitu. Nah, malam ini saya bersama dengan Bang John di sini ya, Bang John. Tapi karena Bang John sedang dalam perjalanan, jadi nanti mungkin akan sebentar menemani, kemudian nanti akan berangkat. Tapi juga ada Riri. Halo Riri, juga akan bersama Riri di sini ya. Ya, halo Selamat. Kamila. Halo, Iya. malam ini kita akan bersama ya. Iya, Kamila. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa banget berkontribusi untuk pengembangan internet dan pendidikan digital di Indonesia ya, Kak ya. Luar biasa sekali. Ya, betul sekali. Nah ini narasumbernya udah ketawa-ketawa. Jadi ini dia udah sangat semangat gitu ya untuk ngobrol dengan kita semua yang ada di sini ya. Saya penasaran banget nih, kayak kita bakal diajak dalam tanda petik gila ya, gila dalam arti belajarnya tuh gila-gilaan kira-kira gitu ya. Nah, Betul betul sekali. banget Riri. Beliau ini kan sudah sangat terkenal ya, sudah perjalanan panjang ya dalam bidang teknologi. Tapi kali ini, malam ini kita akan bicara ya akan lebih banyak bicara soal AI gitu ya, bagaimana perkembangan AI, Iya. tantangannya, kemudian mungkin kesiapan SDM kita dalam menggunakan AI, termasuk juga dunia industri seperti apa ya, industri kreatif nanti narasumber kita akan membicarakan itu sangat dalam gitu kira-kira ya. Oke, siapakah narasumber Iya. kita, Riri? Boleh diperkenalkan? Oke, baik Kak Mila. Beliau adalah pakar teknologi informasi dan komunikasi, seorang dosen, penulis, dan inovator yang sejak awal tahun 2000-an dikenal sebagai penggerak utama dalam demokratisasi akses internet di Indonesia. Dan beliau juga sangat berjasa terhadap pengembangan internet dan pendidikan digital di Indonesia. Apa langsung kita sambut aja Kak? Atau kita simak dulu video dari Mas Bayu? Silahkan Mas Bayu. Kita langsung sambut aja, langsung Oh, sambut kita langsung aja. sambut aja. Kita nggak Oke. sabar. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum Pak Ono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya malam ini Pak Ono? Senang sekali saya Riri bisa berdiskusi dengan Bapak sesama orang Bandung. Oh, Orang sesama. Bandung. Wadah. Walah. Di sini azan baru kedengeran. Keren ya. Beda Nggak apa-apa, ini beda terusin aja tempat deh. ya Pak ya. Ya, silakan Pak Ono. Beda tempat, beda menit ya. Ya, saya mana sih Ya, ceritanya oke. lupa gue. Itu dia ya, narasumber kita ya. Ya, Pak Ono, kita akan ngobrol Pak, kurang lebih setengah jam ya. Bapak akan menyampaikan, mungkin pemantik juga. Kemudian setelah itu kita akan berdiskusi dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ada di Zoom malam ini. Silakan Pak Ono. Oh gitu. Oke, siap. Silakan Ini Pak Ono. Ya. ini masalahnya bentar. Saya pengen share screen seluruh layar susah rupanya ya. Oke. eh Gimana caranya share Ciri screen khas seluruh orang Bandung ya Pak ya. Pakai teh Iya, ngomongnya. iya ini nggak Ciri khas bisa. orang Bandungnya. Ini share screen-nya nggak bisa seluruh layar. Ini teh nggak bisa desktop share screen-nya. Liar orang teh. Boleh Mana ya? satu persatu Pak? Dicoba. Satu-satu kepaksa share screen-nya. Ya udahlah, Iya. bentar. Saya buka dulu ya. Saya Ya, buka silakan ini Pak. nih browser. Browser saya buka. Saya akan share screen dulu browsernya. Ntar mudah-mudahan bisa ke share browser. Nah, mana ya teh browser? Ini ya kayaknya. Iya, kayaknya betul. Ini browser saya udah kelihatan. Sudah Sudah. Pak. Oke. eh Sarannya gini deh. Ini saya kasih lihat. Ini folder, kelihatannya ini folder Google Doc, kelihatannya Google Drive. Kelihatannya Google Eh, Drive. Kelihatan Pak. Oke. Saya kasih alamatnya di chat.
s.id/free OWP ebooks. Alamatnya di situ ya. Saya tulis di chat s.id/free/free minus OWP minus ebooks. Itu alamatnya ada di situ. Saya akan nunjukin, saya nggak akan ngasih lihat filenya, soalnya filenya gede-gede. Ini sebenarnya sekitar 100 halaman, 200 halaman. Silahkan di-download aja, tapi dari judulnya terus saya ceritain, kira-kira kayak gitu. Biar ngasih gambaran apa yang terjadi di Republik Indonesia hari ini. Wah, seru kan? Oke, saya turun ke bawah pelan-pelan ya, sambil nanti saya akan naik turun file lah, kira-kira kayak gitu ya. Baik-baik, Di sini silakan Pak. di sini ada beberapa. Jadi ceritanya gini, file-file ini saya buat. Jadi kan saya kan sering diundang nih. Ini sama Lemhanas lah, sama ini ada SK kami ini yang tulisan Smart Smart Energy Smart Digital Energy itu SK kami guys ya. Diundang kayak gitu, mereka mintanya PowerPoint. Jadi Pono bisa minta PowerPoint-nya nggak, presentasi 5 slide kayak gitu. Saya kan sebel banget diminta cuma 5 slide aja. Akhirnya saya bikin buku. Jadi ini rata-rata sekitar 100 sampai 200 halaman buku. Jadi mereka cuma minta 5 PowerPoint slide, 5 sampai 10 slide PowerPoint, saya kasih buku 100 halaman, 200 halaman. Kenapa sampai kayak gitu? Soalnya saya bikinnya juga pakai AI, udah cepet pisan. Kurang ajar. Oke, jadi saya bikin pakai AI nanti bisa dibaca. Oke, sekarang ini bukunya baru-baru nih, bisa digeser nggak sih? Nggak bisa ya. Oke, ya udah. Nih, oh nih kelihatan nih ada tanggalnya ya Juni 2025 nih berarti masih berapa minggu yang lalu lah ya. Nah, ini contoh. Ini contoh yang paling baru aja nih ya. Ada Smart Digital Energy tanggal 8 Juni 2025. Ini SKK Migas. Kisahnya kayak gini SKK Migas teh. Jadi tanggal 8 ini, pokoknya sekitar ini ya betul lah 2 minggu yang laluan gitu kira-kira, 20 hari kurang, 3 minggu kurang lah ya. Mereka bikin hackathon, pertandingan AI. Jadi SKK Migas kan komandan dari banyak anak-anaknya Pertamina ya. Pertamina Hulu dan sebagainya. Oke. Eh, Tidak tampil di Google Chrome-nya. Oh alah, oke oke oke. Coba saya arahin deh, mudah-mudahan tampil. Mah pusing saya yang ini teh beda Kunaon ya. Coba share. Ini sekarang udah tampil belum? Keluarnya beda ya. Keluarnya error Sekali lagi, kunaon ini. Kunaon your ya? connection is not private katanya. Hah? Iya kenapa ya bisa kayak gitu ya? Ini Belum dijampi-jampi kali. Teman. ini beda soalnya Zoom-nya beda sama yang biasa saya ini nih. Kunaon. Jadi keblokir gini Zoom saya aneh. Iya, kenapa bisa gitu ya? Oh, ini dia, salah klik. Nah, iya meren, kelihatan dia. Iya. Keluar. Ya, terlihat Pak. Silahkan. Stres gue. Habis biasanya kan saya share satu desktop aja, saya share aja, jadi tinggal pindah-pindah mah gampang. Ini mah enggak ya, harus milih. Aduh, kayak liar. Jadi ini yang Smart Digital Energy itu SKK Migas ceritanya. Jadi kejadiannya sekitar 20 hari yang lalu mereka bikin pertandingan AI di SKK Migas. Jadi SKK Migas mau tidak mau harus pakai AI buat mengefisienkan semua proses yang ada di dia ya. Mau nggak mau pakai AI. Kalau nggak dia susah buat nyedotin minyak sebanyak itu, susah banget jadi akhirnya bikin pertandingan ya. Jadi awalnya orang-orang geologi minyak segala macam teh manual, bukan manual maksudnya, perhitungannya tidak pakai AI ya, pakai rumus biasa aja. Tapi udah gitu lama-lama kerasa nggak mungkin dengan data segitu banyak, nggak mungkin dia tanpa AI. Jadi pakai AI terus pertandingan. Jadi saya ngelihat banget bagaimana orang-orang itu pakai AI. Nah, yang seru dari kisah itu, eh, jujur saya teh kaget sih sebenarnya. Bayangin yang ngerjain teh bukan orang IT, itu teh bukan orang komputer, itu teh orang ini ya, orang apa sih namanya? Orang minyak, orang geologi, orang fisika gitu. Mainnya AI.
AI yang biasa kita pakai juga sama, persis AI-nya sama. Jadi pas lihat, wih, edan jago-jago juga nih orang-orang ini. Jadi mereka jago karena ini ya, karena kepaksa. Soalnya mau nggak mau harus dikerjain seperti itu. Jadi SKK Migas sudah sampai tahap seperti itu. Yang seru lagi dari SNN kalau dibaca di buku yang ini yang ada inovasi teknologi itu eksplisit banget tulisannya, mau nggak mau SKK Migas harus seperti itu. Yang itu pertama pakai AI. Yang kedua, kalau kita mau survive, mau tidak mau harus pakai open source. Nggak bisa pakai AI-nya punya proprietary, jadi yang pakai copyright kayak gitu nggak bisa. Dan ini udah arahan dari SKK Migasnya udah kayak gitu juga akhirnya ternyata. Jadi pas kemarin ada panel diskusi di Bandung, seminggu sesudah itu panel diskusi di Bandung, semua ngomongnya sama kayak gitu. Jadi arahnya SKK Migas sudah eksplisit banget. Ini urusannya bukan masalah AI sih sebenarnya. Ini urusannya masalah kedaulatan bangsa Indonesia gitu. Jadi udah sampai level itu sih SKK Migas. Ini yang saya lihat di SKK Migas langsung. Sebetulnya sebelumnya hampir setahun yang lalu teman-teman Bank Indonesia juga bikin hackathon AI. Cuman agak beda sama SKK Migas. Kalau SKK Migas perusahaan yang terlibat banyak ya. Ada 20-an sekian perusahaan Pertamina Hulu rata-rata. Mereka yang terlibat banyak. Kalau di Bank Indonesia itu arahnya ke arah kampus, terus juga mungkin ke anak organisasi di bawah BI buat inovasi AI-nya. Jadi tapi saya kebetulan waktu diundang ininya tabrakan tanggalnya. Jadi mereka geser tanggal tiba-tiba. Oh no, ini finalnya tanggal sekian. Ya udah saya nggak bisa, udah ada acara yang lain. Minta maaf, gue nggak bisa ikut gitu. Jadi kejadiannya seperti itu. Tapi poin yang pengen saya sampaikan di sini adalah gini, bangsa Indonesia itu jago-jago sih sebenarnya, asli. Nggak nyangka sih sebenarnya segitu jagonya. Nah, kejadian yang seru dari itu adalah jadi waktu saya jadi juri di SKK Migas, kejadiannya ini kayak gibah jadinya ya. Jadi waktu saya jadi juri di SKK Migas, eh Bu Menteri Mutia Hafiz minta ketemu, saya dipanggil pengen ketemu dia pas lagi jadi juri, ya kepaksa ditolak dong. Punten, ini lewat lewat ininya ya, lewat sekretarisnya dia. Punten, saya nggak bisa soalnya lagi jadi juri di SKK Migas perusahaan AI deh, di reschedule minggu depannya ketemu, ngobrol, ternyata eh, orang-orang di Kominfo, Komdigi lah sekarang ya, tidak sadar bahwa Indonesia segitu jagonya. Asli nggak nyadar, mereka nggak tahu. Nggak, nggak segitu aware bahwa Indonesia segitu jagonya. Sampai ada salah satu stafnya sampai keluar kata-kata kayak gini nih. Bukan keluar dari mutianya langsung ya. Keluar kata-katanya gini, emang ada orang jago AI di Indonesia? Keluar kata-katanya kayak gitu. Langsung si Ono kan mengkelap gitu. Kalian tahu nggak sih? Saya ini juri di SKK Migas dan Ono itu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anak itu jago-jago buat melakukan ini semua. Jadi kita dahsyat sih sebenarnya. Oke, dari situ mereka mulai kaget kan, di Komdigi udah mulai kaget. Sudah gitu mulai ngomong soal digital talent. Jadi mereka bilang, jadi mereka kalau mungkin kalau udah monitoring kegiatan Kominfo yang lama, sejak zamannya Jokowi kemarin, jadi Jokowi kayaknya ada tekanan dari Pricewaterhouse atau apa segala macam lah ya. Ini Indonesia butuh 600.000 digital talent tiap tahunnya gitu. Udah gitu Jokowi neken dong ke Kominfo, lu harus bikin digital talent 600.000. Oke, bergeraklah dia buat seperti itu. Nah, yang jadi masalah, eh, yang digital talent kan logikanya kira-kira gini. Jadi mereka buka training, udah gitu orang-orang dapetin ilmu, dapetin sertifikat, jadi talent digital lah. Udah jadi pura-puranya, mudah-mudahan jadi jago lah, kira-kira kayak gitu. Nah, sekarang ada beberapa masalah di situ yang terjadi ternyata. Satu, yang ngasih ilmu vendor kebanyakan. Jadi Google, Amazon. Jadi artinya dia ngasih ilmu tentang produk.
Untuk pakai Google Cloud gimana, Google AI kayak gimana segala macam. Jadi produk lah yang dikasihnya. Bukan bukan dalemannya, bukan ilmu dalamnya, bukan cara pakai produknya sih sebenarnya. Jadi dia buka pasar sih sebenarnya. Ya, dan dia ngemodalin jadi setengah dari, jadi kelihatannya sih kayak ilmu tapi sebenarnya kita ditempel ke produknya dia sih sebenarnya. Ya di satu sisi sah. Itu ya normal lah kalau orang di dunia sana kan emang emang gitu modelnya mainannya. Nah, itu satu. Nah, menterinya udah mulai komplain nih. Kemarin menterinya komplain, no ini kita kayaknya punya masalah nih soalnya ini. Udah, itu satu. Yang kedua, masalah kedua adalah gini. Hari ini setiap tahun ada 6 juta anak masuk SD. Kira-kira 6 jutaan anak tiap tahun masuk SD. Idealnya ada 6 juta anak jadi sarjana. Supaya eh, 100% input jadi 100% output gitu. Yang bagus kan gitu ya, input output sama. Tapi kalau kita lihat statistik di Republik ini kan input 6 juta, outputnya cuma 600.000. Jadi hari ini cuma sekitar 600.000 aja yang jadi sarjana. Jadi itu semua jurusan ya, apakah itu apa ilmu sosial lah, teknik apa segala macam, 600.000 totalnya. Padahal tadi tekanannya adalah tiap tahun bangsa Indonesia butuh 600.000 digital talent setiap tahun. Padahal sarjananya cuma 600.000. Emang seluruh sarjana Republik Indonesia setiap tahun mau jadi digital talent kan nggak mungkin kan. Nah kalau kita pilah-pilah lagi lebih dalam, ternyata dari 600.000 sarjana hanya 9% yang teknik. Jadi sebetulnya cuma sekitar 60 ribuan yang teknik itu bukan teknik IT segala macam ya, itu seluruh teknik ya. Ada teknik perminyakan lah, teknik arsitektur lah, sipil segala macam, itu ada 60.000 orang doang. Nah, kita butuh 600.000, tewas langsung udah. Jadi dari sisi kuantitas kita nggak bisa dapet, di sisi kualitas kita dikadalin vendor, ya, jadi ada masalah gitu. Menterinya komplain. Nah, udah gitu. Nah, itu ini cerita komplainnya kira-kira kayak gitu ya. Nah, sekarang apa yang kita sedang lakukan sekarang? Yang sedang kita lakukan sekarang adalah akhirnya eh pada ini bisa saya share screen lagi nggak ya? Coba bentar. Saya akan buka ini lagi. Pusing nggak itu? Nah, saya ganti website nih. Saya akan masuk website namanya Open Course ITTS ACID. Oke, ini saya buka website Open Course ITTS ACID. Oke, coba saya share screen Zoom-nya lagi. Mudah-mudahan bisa masuk ke situ ya. Nih, oke, share. Oke, jadi ini sudah beroperasi sejak saya diajak gabung di ITTS Institut Teknologi Tangerang Selatan. eh, Akhirnya saya melakukan sesuatu yang rada radikal sih sebenarnya, rada ngaco biasalah, ono kan kerjanya ngaco. eh ini kuliah-kuliah di ITTS kita lepasin gratis free online. Oke, jadi ini registrasinya juga free. Ini tadi kalau logout bisa login. Nanti di bagian sini ada create new account. Oke, kalau create new account bisa bikin account, ini free accountnya. Nah ini saya akan login. Ini kuliahnya bisa diambil free. Oke, boleh dikerjakan berkali-kali, nggak ada batasnya, suka-suka. Saya kasih lihat contoh aja ya. Ini saya akan masuk ke kuliah AI, nggak ada yang berhasil lulus sih jujur. Ada sedikit, ada mungkin 10-20 orang yang bisa lulus. Cuman saya masuk ke yang agak lebih banyak yang lulus di cyber security lah. Jadi saya akan kasih lihat di sini jumlah yang ikut trainingnya. Ini cyber security bukan AI ya, beda. Eh, yang ikut trainingnya ada, saya gedein biar kelihatan angkanya. Di sini yang ikut trainingnya 34.280 orang, free. Oke, konsekuensinya dia bisa akses ilmunya, bisa akses berkali-kali segala macam. Nah, kemudian ini ilmunya di sini bisa dibaca-baca semuanya. Nah, kemudian kalau kita berhasil dapat nilai bagus, dapat sertifikat gratis. Jadi daftar gratis, ujiannya gratis, boleh copy paste ke Google, boleh nanya teman segala macam, boleh berkali-kali diambil nilai tertinggi. Oke.
Ternyata pas dilihat yang bisa dapat sertifikat cuma 57 orang. Dari 34.000 orang, hanya 57 orang yang sanggup dapat sertifikat. Bagus. Oke. Ini saya bisa download lah sertifikatnya. Ini bisa ke download sih sebenarnya. Nah, ini contoh sertifikat. Gambar sertifikatnya hilang. Di belakang harus saya benerin lagi nih. Tapi dia dapat nilai cuma 75 ya. Ini di belakangnya ada sertifikatnya sih sebenarnya. Berarti ke delete. Ini biasa, suka dioprek-oprek sama anak-anak, keluarnya kayak gitu kelakuan dasar. Kalau nggak saya cek kayak gini, nggak ketahuan jadinya. Ini jadi cuma 57 orang yang bisa dapat nilai di atas 60 sih sebenarnya. Padahal saya tulis di sini di atas 90 nih, di atas 90. Tapi saya tolerir di atas 60. Cuma 57 orang. Itu. Bayangkan dari 34.000 lebih orang yang daftar, hanya 57 orang yang bisa dapat nilai di atas itu. Dan ini akibatnya jangan khawatir, banyak website Indonesia yang jebol sih. Jadi ini dunia lain Ono satu lagi ya. Ono kan banyak di cybersecurity juga, banyak di urusan akses internet yang murah, terus AI segala macam ya. Udah, ini bagian yang rese-resenya kayak gini nih kira-kira. Oke, ini perjuangannya kayak gini. Nah, udah kebayang bahwa sebetulnya ilmu itu sebenarnya bisa diakses. Cuman kita harus menyiapkan ekosistem supaya bisa bikin anak-anak itu pinter. Kira-kira kayak gitu. Ekosistem itu mulai dari guru, dosen, kurikulum harus dibikin secara serius. Ini bukan kerjaan proyek dan ini kerjaannya jangka panjang banget gitu. Urusan ini satu ini kebetulan kayaknya mulai sejak awal tahun deh, kayaknya sih saya nggak tahu sih yang benernya. Jadi kayaknya sejak awal tahun kayaknya Wapres Pak Gibran itu kayaknya nyuruh, kayaknya saya nggak tahu, saya nggak pernah baca tulisan benerannya segala macam, kayaknya minta supaya AI masuk ke dalam kurikulum sekolah, artinya sekolah SD SMP SMA. AI sama coding ya minta dimasukin ke kurikulum SD SMP SMA. Saya tadinya nggak tahu sih, asli saya nggak tahu. Awalnya saya cuek dan nggak tahu, nggak peduli juga. So udah gitu, eh, waktu itu berjalan, kayaknya teman-teman di Diknas mulai melakukan manuver untuk menyiapkan supaya AI dan coding masuk ke kurikulum. Dari satu sisi bagus. Oke, saya baru tahu kejadian ini, tapi taunya nggak sengaja juga sih, karena saya curiga aja sih sebenarnya. Jadi kejadiannya adalah, lupa tanggalnya tanggal berapa, tapi kira-kira bulan bulan Juni apa bulan yang lalu. Um, Ordernya masih sebulanan lah kira-kira. eh Pak Fasli Jalal, Pak Fasli itu bekas ex Wamen ya, bekas Wamen, mantan Wamen Diknas. Pak Fasli, kebetulan saya dan Pak Fasli sama-sama juri di Satu Indonesia Award. Kemudian Pak Fasli ngubungin saya, no, bisa nggak jadi narasumber apa webinar AI buat guru-guru di Sumatera Barat gitu. Karena Pak Fasli kayaknya adalah komandan atau ketua orang-orang Sumatera Sumatera Barat yang ada di luar Sumatera Barat lah gitu. Ya, dia komandannya udah gitu dia bergerak supaya minterin guru-guru di Sumatera Barat. Ya udah, saya ikut di webinar itu. Jadi itu mah kayaknya biasa aja. Tapi yang menarik ini yang minta bekas wamen. Yang seru pada waktu webinarnya itu yang hadir 1.500 orang pakai Zoom. Zoom cuma muat 1.000 kan. Jadi 500 lagi lewat YouTube. Oke, dah. Itu saya mulai curiga, ini bisa segede itu agak nggak normal sih. Yang bisa segede itu selama ini saya cuma ngelihat Muhammadiyah. Muhammadiyah bisa selevel itu gitu. Tapi ini pemerintah, berarti ada perintah nih guru-guru supaya ikut gitu. Udah. Dan beberapa guru di Sumbar kan kenal sama istri saya juga. Mereka ngontak nih. Ini Ono bener mau ngasih pengarahan soal AI masuk sekolah. Saya mulai curiga ada apa ini? Kenapa guru-guru dipaksa kayak gitu? Udah lewat dulu. Terus waktu di hari H waktu seminarnya, Pak Gubernur ngasih sambutan. Ini jadi curiganya naik dong. Duh, ini gubernur yang turun nih. Nggak normal. Udah gitu,
yang ngasih sebutan yang paling tingginya adalah wamennya langsung dari Dikdasmen. Wamennya ngomong langsung. Jadi wamen, gubernur, ada satu lagi mantan wamen kan, Pak Fasli bekas wamen. Jadi ini petinggi semua yang ngomong. AI masuk ke kurikulum, semuanya ngomong yang sama. Jadi kayaknya Sumatera Barat berusaha curi start supaya AI bisa masuk ke kurikulum Sumatera Barat. Udah, mikir saya teh, ini ada apa gitu. Udah gitu, yang saya kerjakan, saya mulai ngaco nih. Saya kasih lihat kekacauan saya lagi ya. Saya akan share screen lagi ke folder yang tadi. Mana teh foldernya? Oh, harus di sini lagi merenya. Mudah-mudahan kelihatan nih foldernya. Passwordnya can now see your screen. Mudah-mudahan kelihatan ya foldernya. Nah, ini saya lagi masuk ke folder saya lagi. Saya akhirnya nulis buku panduan AI untuk guru. Mana ya? Ada nih. Bentar. Onowe Purbo. Bentar. Nih. Buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK. Jadi buku yang ini, buku pegangan AI untuk guru TK, SD, SMP, SMA, segala macam, ini ditulis karena saya penasaran sama apa Sumatera Barat itu. Kok kayak gini, nggak beres nih. Saya bikin buku ini bukunya tebalnya sekitar 300 halaman, bisa di-download free, sekitar 90 megabyte, 300 halaman, bisa di-download free, dan saya lepas free di internet, saya kasih posting di media sosial, ini ada guru pegangan AI buat guru TKS, dan ini ternyata kepake juga sampai dosen sih sebenarnya. Ini materinya contohnya adalah bagaimana membuat konten buat belajar, bikin PowerPoint, apa kayak gitu-gitulah. Itu saya tulis di situ. Jadi keluar buku ini. Nah, yang seru dari kisah ini adalah nggak lama kemudian, sekitar seminggu 2 minggu kemudian, waktu itu ada temen Rino ngajakin, Pono ketemuan yuk sama staf khusus menteri, apa Menteri Dikdasmen ya, ya Dikdasmen lah, pendidikan dasar menengah lah. Cuman saya sempat ketemu sama dia cuma 5 menit doang sih, soalnya dia dipanggil menterinya. Ya udah pergi dia. Jadi saya berinteraksi lah dengan anak buahnya. Saya ceritain yang kita kerjain gini. Tapi mulai keluar cerita bahwa ada tekanan dari Wapres untuk AI masuk sekolah segala macam. Oke, bagus. Sebetulnya pada saat itu saya udah mulai kecurigaan saya udah mulai tumbuhnya udah kenceng sih sebenarnya. Ini kayaknya ada tekanan biar AI masuk sekolah nih. Nah, konsekuensi dari AI masuk sekolah ada dua konsekuensi besar sih sebenarnya. Satu, kita harus menyiapin buku buat buku pegangannya. Yang ini saya bikin kan buku pegangan buat guru ya. Kita harus nyiapin buku pegangan buat muridnya dan kita harus nyiapin gurunya. Hari ini belum ada guru AI di sekolah. Yang ada guru Office. Jadi kalau pakai Office ada. Pakai internet ada gurunya. Tapi kalau AI kagak ada gurunya. Satu Republik Indonesia ini nggak ada gurunya. Seru nih urusannya. Lagi ngobrol dengan orang-orang staf khususnya menteri itu, mereka cerita mereka lagi rekrut 3.000 orang buat di training jadi guru AI. Oke, bagus. Kalau saya ngelihatnya bagus-bagus aja lah ya. Terus mereka cerita, oke kita sebenarnya butuhnya 60.000 orang. Oke. Nah, yang seru dari kisah ini adalah mereka pengen AI masuk sekolahnya bulan Juli besok. Ini cuma ada 4 hari lagi. Itu jadi nggak oke. Jadi kisah horornya adalah ini semua akan berjalan bulan Juli besok. Gurunya belum ada, bukunya belum ada. Keren banget kan? Nah, dari situ ini bukunya sedang kita buat sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bikin buku karena tahu lah ada tekanan itu, tapi saya nggak tahu bahwa deadline-nya segitu parahnya. Jadi kita waktu bikin, kita tuh maksudnya kami dosen-dosen di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Jadi saya sama dosen-dosen di Tangsel, Institut Teknologi Tangsel, kita lagi bikin bukunya. Ini iseng, kerjaan iseng banget sih, nggak serius. Coba saya masuk ke draft saya. Ini masih kelihatan, mudah-mudahan masih kelihatan ya. Saya kasih lihat bukunya lah. Mudah-mudahan masih ke share ini. Kalau nggak share, tolong bilang di chat ya. Di sini ada buku AI untuk SMP SMA. Oke. Di sini
naskah-naskahnya lagi ditulis. Rata-rata baru sekitar 50-an halaman per buku. Ups, klik 2 kali nih kayaknya. Nah, tutup dulu. Oke, saya akan masuk klik sini. Oke, ini bukunya. Kan ada, ini kelihatan ada SMA kelas 12 semester 2, 12 semester 1, segala macam. Ada SMA kelas 10 semester 1, ada yang kelas 7 semester 2. Ini bisa, oh ini ada yang lagi ngedit nih. Dosen-dosen pada ngedit semua sih sekarang. Dosen-dosen kami di ini ya. Ini contoh bukunya. Kali bukunya kita nggak buka orang buat ngebaca ya. Kalau soalnya kita lagi serius ngedit, jadi ini nggak kebuka. Kalau yang tadi yang s.id itu kebuka, semua bisa baca. Kalau yang ini nggak kita buka, ini karena kami yang di kampus yang lagi ngedit serius. Ini buat saya kasih lihat aja bentuknya. Di sini ada tujuan pembelajaran, ada apa mind mappingnya, ada segala macam, ada teori segala macam. Saya kasih lihat dikit aja, satu bab aja ya, yang ini aja ya. Ini saya sembarangan aja lah. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Ini waktu nulis buku jujur kita nggak. Waktu nulis sebetulnya jadi waktu ketemu sama staf khusus menteri, saya cerita kita lagi nyoba nulis buku AI lah. Mau kita lepasin free buat Republik Indonesia. Kita minta ini dong bocoran kurikulumnya seperti apa gitu. Terus dia ngasih buku bocorannya dikasih sih. Akhirnya kita berdasarkan buku itu kita generate, kita bikin materi ini gitu ya. Jadi materi ini dibantu AI juga buat bikinnya ya. Jadi ada tujuan pembelajaran, ada peta konsepnya, ada penjelasan ini masih belum dikerjain nih. Penjelasan konsep ini masih dikerjain, ini masih poin-poin yang harus ditulis. Terus ada contoh kasus, terus ada aktivitas siswa, ada latihan soal dan sebagainya. Kayak gitu sih. Bentuk bukunya kira-kira kayak gini. Kita targetnya satu buku sekitar 100-150 halaman lah. Supaya tidak terlalu membebani orang tua murid lah. Kira-kira kayak gitu. Dan kita akan lepasin free PDF-nya. Cuman yang jadi masalah bukan itu sih. Masalahnya kan mereka mau start bulan Juli ini. 4 hari lagi. Bukunya nggak ada, gurunya kagak ada. Keren banget dah. Republik lu pada. Pusing saya sebenarnya. Oke, jadi kondisi buku kayak gini mudah-mudahan dalam waktu sebulan 2 bulan ini buku ini bisa selesai. Kalau itu selesai, mudah-mudahan bisa dipakai buat Republik ini buat terbang AI-nya. Ini yang terjadi secara umum di Indonesia. Saya punya waktu berapa menit lagi? Lanjut, Pak. Kenapa? Masih boleh lanjut. Boleh lanjut ya. Saya kasih sekarang saya akan masuk ke teknologinya dikit. Saya kasih ini ya orek-orekan teknologinya dikit tentang AI-nya. Jadi kalau ini saya berusaha pakai bahasanya orang awam lah supaya lebih gampang. Secara umum yang paling apa ya berkesan buat orang banyak adalah yang keluarga ChatGPT dan teman-temannya ini ya. Ini kategorinya generative AI. ChatGPT, ada Grok, coba bentar. Grok, ada apa? Gemini dan lain-lain. Ada banyak banget ya. Terus kalau mau bikin, sorry salah klik. Kalau bikin gambar, mau bikin video, ada banyak lagi. Ada Canva, ada AI, ada apa lagi? Ada lagi kalau anak saya kebetulan anak ini ya, anak seni rupa, ada Confi UI. Ini bisa untuk gambar, bisa buat audio, buat ini. Ini keluarganya keluarga generatif AI semua nih. Oke, jadi kita bisa bikin sesuatu dari AI. Bisa tulisan, bisa gambar, bisa audio, bisa video. Ini buat generate. Oke, yang awal yang bikin booming banget ChatGPT ini. Kalau saya lagi nulis, saya dibantu 3 sekaligus sih biasanya ChatGPT, Grok, sama Gemini 3 sekaligus saya pakai sih. Oke, dengan cara itu nanti hasilnya saya gabungin. Kira-kira kayak itu teknik yang saya biasa pakai. Kalau mau baca teknik benernya bisa dibaca di folder yang tadi. Ini ada yang s.id/free OWP ebooks. Itu ada, saya masuk ke sini lagi ya. Ini kalau pengen nulis, di sini ada teknik. Nah ini ada Onowe Purwo, teknik cepat menulis buku atau jurnal. Dibantu AI. Oke. Jadi itu pada dasarnya saya pakai 3 makhluk ini sekaligus. Jadi dipakai 3-3-nya sekaligus sih. Digabungin hasilnya.
Itu yang booming hari ini. Jujur, sebetulnya kalau mau, udah ada yang resign aja nih ya. Gua ada pemberdayaan gua wakaf Sumatera Barat. Ini saya selesai dikit lagi ya. Jujur, sebetulnya untuk bisa menganalisa secara detail, kita butuh yang namanya machine learning sih sebenarnya. Saya ulang ya, machine learning. Itu beda sama ini sih sebenarnya. Dan ini yang saya ajarin kebanyakan ke anak-anak lebih ke arah machine learning. Jadi machine learning contohnya adalah gini nih. Ini saya kasih, wah ini kalau saya switch nggak kelihatan ya. Ya udah saya cerita aja kali ya. Jadi bentuknya file Excel. Kalau kita, jadi kisah contoh mesin learning kira-kira gini kasusnya. Saya waktu kemarin ketemu Menteri Koperasi sama UMKM. Dia punya 13 juta data UMKM di seluruh Republik Indonesia. Dan terakhir, informasi terakhir mereka bisa berhasil ngupdate sampai punya data 30 juta UMKM. Yang jadi masalah bukan jumlah datanya. Dengan data seperti itu harusnya dia bisa presisi ngeliat kondisi dunia usaha UMKM itu ya. Udah gitu harusnya dari data itu dia bisa melakukan prediksi ke depan. Sebaiknya seperti apa UMKM itu. Gitu ya. Ternyata mereka nggak bisa. Karena mereka tidak menguasai ilmu machine learning tadi. Gitu. Jadi yang saya ajarin di kelas, saya lebih ke arah machine learning. Saya pakai Orange data mining, software-nya ini free. Kalau yang free dan gampang pakai Orange Data Mining, programmingnya bentuknya gambar. Ini saya kasih lihat source code-nya nih, contohnya yang paling gampang lihat. Bentuknya gambar kayak gini, bisa diklik enggak sih? Oke, susah. Oh, ada ini di sebelah kanan. Oke. Ini udah program, bentuknya program kayak gini. Jadi ini yang saya ajarin bentuknya kayak gini. Cuman kalau yang lebih parahnya sih, saya pakai bahasa Python sih. Ini ada yang Pythonnya kalau nggak salah di sini. Bentar, ini dia. Kolab notebooknya saya akan ini yang saya klik source code yang sederhananya ya. Ini yang saya ajarin yang lebih tidak manusiawinya yang ini sih. Ini bentuknya source code Python ini. Dengan cara itu kita bisa analisa lebih dalam dari data-data. Nah, ini bentuknya udah gombal kayak gini lah. Horor lah bentuknya kayak gini lah. Nah, kisahnya kira-kira gini. Kalau kita tidak menguasai ilmu seperti ini, kita akan susah buat analisa data besar. Beda sama generative AI. Kalau generative AI itu kita kasih tulisan, kita kasih segala macam, terus dia bikin tulisan berdasarkan informasi yang kita masukin. Yang jadi masalah, dia kalau suruh analisa data, tewas sih sebenarnya nggak sepinter kalau kita mainan machine learning. Jadi yang kita butuh selain yang generative AI, kita butuh analisa data seperti ini, dan ini dibutuhkan oleh BPKP, BPK. Ini yang minta workshop ke saya. Jadi saya dimintain workshop sama BPKP, BPK, KSP, segala macam untuk menjadikan mereka dukun. Jadi pertanyaannya cuma gini aja, Pono, bisa nggak kita prediksi ke depan seperti apa? Jadi ini pertanyaan dukun semua sih. Prediksi ke depan program apa yang cocok buat bangsa Indonesia. Kita punya datanya, tapi dari data itu gimana caranya kita melakukan prediksi? Nah, pada tewas kalau udah ditanya kayak gituan. Jadi itu yang main mesin learning-nya di sana sih. Itu. Oke. Ini sudah ada yang resign, kita gimana moderator? Kita persilahkan dulu apa gimana? Iya, Selesaikan dulu ya, Pak Ya, Ononya ya. Kalau masih udahlah ada saya udah cukup dulu. dulu Kalau sebagai terusin ntar nggak pengantar. selesai-selesai. Uh, baik. Kalau gitu kita langsung saja ke Bapak dari Majelis Pendayagunaan Wakaf Sumatera Barat. Silahkan Bapak. Ya, Assalamualaikum oke. Pak Ilham Pak dari Majelis Waalaikumsalam. Wakaf. Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam. Ya, Oh, tadi ketemu tuh lagi Pak. video saya nggak keluar. Ketemu lagi. Oh, alah. Iya. Wah, ini beliau ini yang bikin perusahaan digital buat Sumatera Barat ini nih. Ya, silakan Pak. Kumaha. Iya, ya, alhamdulillah. Ini saya kan juga di Majelis Pengguna Wakaf Sumatera Barat, Pak. Ini terkait dengan AI kan. Sekarang kan yang mengadakan itu Nazir, Asosiasi Nazir. Jadi yang pertanyaan saya, bagaimana pemanfaatan wakaf di bidang pemanfaatan AI di bidang wakaf gitu, Pak?
Apa Wah, kira-kira yang bisa kita gunakan dari ini nih AI ini yang bisa kita manfaatkan di bidang perwakafan. Itu aja, Pak. Makasih. perwakafan ya. Nah, Ini jawabnya saya juga bingung, saya juga nggak tahu jawabnya gimana. Saya nanya balik dulu ya, nanya balik dulu. ya. Eh di wakaf ada datanya nggak sih? Punya data banyak nggak wakaf? Ada, Pak. AI mainan. Kalau di Sumatera Barat kita ada wakaf berupa ini apa tanah, yang bidang tanah sekitar ada hampir 700 bidang tanah, ada lokasinya, ada Oke, luasnya, ada eh, apa, maksudnya legalitasnya dan sebagainya ada. Kita oke. Data itu ada ya. Jadi lokasi apa segala macam, lokasi ya, luas segala macam ada di situ. Nah, ya. terus boleh tahu biasanya waktu nentuin wakaf ini buat apa itu siapa yang menentukan? Antara Apakah ini, Pak. orang? Ya, Jadi kan ada wakif, wakif itu yang mewakafkan, ada ya, yang menerima nazir. oke, Saya sebagai nazir juga di Sumatera Barat itu. oke. Nah, itu nanti yang wakif itu biasanya menentukan nih buat apa buat sekolah, buat apa gitu. Tapi itu biasanya kita sulit. Jadi ada kecenderungan sekarang kita peruntukannya ada yang menyerahkan kepada Muhammadiyah, kan kami dari Muhammadiyah juga, Pak. Ya, Diserahkan ke Muhammadiyah sesuai dengan kebutuhan di Muhammadiyah gitu. Jadi fleksibel juga artinya gitu, Pak. oh oke. Ya. Kalau gitu jadi lebih gampang ceritanya. Jadi kira-kira ini logika aja ya Pak ya. Ini Ya. saya main logika. eh, yang saya kerjakan ini lebih ke arah pengalaman ini dari teman-teman Bapeda, apa perencanaan daerah lah, dari kota, kabupaten, bahkan sampai BPKP dan sebagainya. Jadi itu ada orang-orang yang melakukan perencanaan ke depan. Waktu mereka mereka melakukan perencanaan, sebetulnya mereka punya data nih rakyat kondisinya kayak gimana. Data ini data tahunan ya, bukan data sesaat gitu. Jadi mereka udah punya data beberapa tahun, penghasilan orang ini kayak gimana, terus pendidikannya kayak gimana segala macam. Nah, jadi kalau boleh saran, kalau bisa mulai ngobrol-ngobrol sama orang-orang Bapeda ini. Tapi orang Bapeda di Republik ini nggak ada yang ngerti sih. Tapi kira-kira logikanya kayak gini. Jadi sebetulnya Bapeda punya data-data kayak gituan tahunan. Dari Ya. data yang tahunan tadi, sebetulnya kita bisa forecasting ke depan. Forecasting maksudnya gini, kita bisa, jadi kalau orang perencanaan di pemerintah, cara berpikirnya harusnya nih, cuman sekarang ini perencanaan di pemerintah mainannya main ini, plafon. Oke, kamu saya kasih anggaran sekian plafonnya, tolong dihabisin. Nah, itu jadi masalah tuh. Harusnya eh, orang perencanaan di pemerintah caranya gini, dia dari data tadi dia dapetin model dari data tadi, dari model ini terus dia coba main dari variabelnya. Kalau pendidikan saya naikkan sekian persen, efeknya apa ke kesejahteraan rakyat? Kalau misalnya kesempatan kerja saya naikin sekian persen, kesempatan kerja saya buka lagi ditambah di mana-mana, efeknya apa ke kesejahteraan? Jadi harus mainnya kayak gitu sih sebenarnya, main simulasi sih sebenarnya. Jadi Jadi machine dari learning data gitu, Pak ya. Mesin itu mesin learning itu learningnya di situ. manfaatin big data gitu ya. Iya, jadi dari big data kita main machine learning kita bisa proyeksikan efeknya ke kesejahteraan. Nah, apa hubungannya ini dengan wakaf tadi? Oke. Wakaf itu kan sumber daya. Ya, Selama ini kan kita mikirnya sumber daya itu duit aja. ya. Tapi kan sumber daya bisa aja tanah, bisa aja bangunan, bisa aja apa. Nah, kalau sumber daya ini kita masukkan, nanti kita bisa prediksi efeknya terhadap kesejahteraan. Itu jadi kita waktu menentukan penggunaan wakafnya jadi lebih cocok gitu, lebih lebih match. Jadi kita punya argumentasi lebih bagus lah. Kayaknya Pak, tanah ini bagusnya kita jadiin pesantren. Kayaknya Pak, tanah ini kita jadikan rumah sakit. Kayaknya ini ya kayak gitu-gitulah. Ya. Argumentasinya nanti dibantu dengan data gitu. Supaya bisa maksimal manfaatnya buat rakyat yang ada di situ. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya sih. Ya, Gitu Pak Ilham. ya, makasih Pak. Keren ikutan di sini. Gue pikir kagak ikut. Oh, Oh ya, ini buat teman-teman semua yang hadir di sini ya, Pak Ilham ini kebetulan punya kopi dari perpustakaan digital yang kita coba sosialisakan dan Pak Ilham ini juga yang mengkopikan ke sekolah-sekolah di Sumatera Barat. Nggak tahu mungkin Sumatera juga ya. Terima kasih banyak Pak Ilham. Thank ya, you. makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ada lagi pertanyaan. Oh ini ada yang pertanyaan udah tertulis ini. Iya. Bapak mau ini dulu ya. Ada yang angkat tangan juga nih Pak Ya, Ono. sok lah, mangga, silahkan.
Bapak Suparno Satira, silakan Pak. Halo? Ya, baik. Ya. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Pak Ono, sehat-sehat. Alhamdulillah. Ah, saya ingin tanya, Pak Ono, ini yang diajarkan itu, Yang ke anak-anak SMP, iya, SMA tadi. iya, Oke. itu cara menggunakan AI, lalu materi-materinya misalnya seperti ilmu bumi, sejarah, fisika, matematik itu apa yang ada di dalam cloud gitu aja. Eh, Ya, ya oke lah. sebelum saya lanjutkan ini pertanyaannya. Eh, ini jujur Pak, waktunya jadi alokasi waktu yang dikasih terbatas sih sebenarnya buat ngajarin AI ini. Jadi kita nggak bisa ngajarin AI buat semua bidang ilmu. Jadi kita lebih ngajarin ke prinsip-prinsip apa yang perlu dia pegang buat memaksimalkan pemanfaatan AI tadi. Tapi karena ini yang kita hadapin anak SMP, SMA, lebih ke apa ya? Kejadian sehari-hari mereka sih, nggak ke ilmu bumi atau apa, nggak terlalu kayak gitu sih. Jadi lebih ke yang umum, lebih agak umum gitu, nggak terlalu detail sekali. Iya, Gitu kondisi. iya. Pertanyaan saya selanjutnya kalau begitu, nanti Oke, betapa tiba-tiba guru disodori ya. demikian banyak sebutlah mungkin pertanyaan atau permasalahan yang diakibatkan para murid itu menggali informasi atau pengetahuannya itu yang tersedia di cloud demikian beragam. Nah, ini kira-kira bagaimana menilai atau memberikan arahannya? Apalagi, maaf, saya melihat di dalam AI atau di dalam jawaban-jawaban ya yang setipe dengan AI itu tidak semuanya sesuai, bahkan Ya. ada yang cenderung sebutlah kalau kasarnya salah. Nah, ini mohon Iya. pandangan dari Pak Ono. Ya benar. Jadi kalau kita ngerti AI itu terutama yang ChatGPT dan teman-temannya ya. Kalau kita salah ngasih data, dia akan melakukan halusinasi. Nah, itu yang bahaya sih emang. Jadi dia bikin tulisan kayaknya beneran kejadian padahal bohong gitu. Dia bisa bohong emang. Nah, itu ada kalau di level SMA kita ajarin. Di SMA kita ajarin caranya. Jadi itu kita ajarin. Cuman memang jujur sih Bu Pak, mengasih tahu ini ke gurunya setengah mati Pak. Kita cuma punya waktu beberapa hari dan kita harus minterin 60.000 guru. Jadi masalah sih. Yang Bapak sampaikan memang benar masalah. Saya juga lagi nggak tahu caranya gimana sih. Asli gue juga nggak tahu. Pusing saya juga. Jadi kondisi realnya emang kayak gitu sih, beneran Pak. Iya. Dan itu tapi kalau gurunya, nah yang jadi masalah kan gurunya harus baca ya. Sebagian besar guru nggak mau baca sih. Jadi ya serba salah sih kita sebenarnya. Ya kita berusaha maksimal Pak. Sekarang mohon doanya, mohon bantuannya lah. Kira-kira kayak gitu. Oke, terima kasih Pak Ono. Mudah-mudahan masih ingat ke saya ya. Ya yang biasanya yang saya ingat yang cantik-cantik Pak. Monggo. Terima kasih. Ya sama-sama. Sorry bercandanya parah Ono mah. Oke, terima kasih. Terima kasih Oke. Bapak. Sama. Ya. Sama-sama ya. Oke, Riri, kita masih ada yang raise hand kah? Nggak ada lagi Banyak ya? ini. Yang raise hand Yang atau yang chat dulu, Kak? yang pertanyaan di chat juga udah banyak nih. Ada 3 paling nggak salah. Oke, salah satu dulu mungkin ya Pak ya. Yang Sok mangga silakan. Oke, dari Pak Ano. Ini Pak Ano. Pak Ano ya? Pak Ano namanya mirip-mirip. Iya. Oke, Pak Ano nanya ke Pak Ono. Mirip-mirip ya Pak ya. Oke Pak Ano, apa mau langsung bicara apa mau saya bacakan Pak? Saya baca aja deh langsung nih. Ini relatif gini nih. Jadi pertanyaannya seberapa presisi AI membaca psikologis manusia lewat teks? Apakah AI bisa menjadi mesin afeksi pemicu carving, ngelihat keinginan orang ya?
Nih ceritanya gini cara berpikirnya. AI itu blow on. AI itu nggak pinter, sumpah. Jadi mesin komputer itu blow on sih sebenarnya asli. Jangan pernah berpikir komputer itu pinter. Nggak. Komputer itu bego banget sih sebenarnya. Dan dia punya kecenderungan salah yang tinggi kalau kita ngasih data yang salah. Nah, ini untuk pertanyaannya, apakah AI bisa membaca psikologi manusia lewat teks? Jadi tekniknya, jadi harus ngerti cara kerja AI juga ya. Cara kerja AI itu kira-kira gini, kita kasih data dulu, kita kasih data training, kita kasih data, terus kita kasih label di datanya, dikasih label datanya nih. Kalau ada orang nulisnya kayak gini, ini orang lagi gabut. Kalau orang lagi nulis kayak gini, ini orang lagi apa, kesengsem apa gitu. Kalau nulisnya kayak gini, ini orang lagi gondok. Kalau nulisnya, jadi kita kasih label dulu sebetulnya. Atau AI juga bisa ngelihat kesamaan antara tulisan. Kalau ada tulisan ini sama tulisan ini kayaknya deket deh. Kayak ini satu kelompok gitu. Jadi dia bisa kayak gitu, udah gitu kita labelin nih. Ini kelompoknya kelompok gabut. Ini kelompoknya kelompok lucu. Ini kelompok apa gitu. Jadi manusia yang harus ngasih tahu ke dia sih. Konsekuensi dari situ adalah, apakah AI bisa membaca psikologis manusia? Enggak. Sebenarnya nggak bisa dia. Yang kejadiannya adalah kita kasih training dulu AI-nya, kalau tulisannya kayak gini, dia apa, tulisan gini kayak apa, psikologisnya kayak apa. Jadi kita kasih tahu dulu si AI-nya. Udah gitu, nanti ada tulisan, dia ngelihat kemiripannya ke yang mana kelompoknya. Nanti ya sebenarnya kalau dari sisi algoritma dia ada persentasenya kira-kira. Oke, ini kayaknya 90% dekatnya ke arah sana. 50% dekatnya ke arah sebelah sana. 30% dekatnya ke arah sana. Dia ambil yang 90%. Kayaknya ini bagian yang gabut deh. Jadi kira-kira kayak gitu caranya. Jadi AI itu bego banget sih. Gitu. Beres ya? Ini saya ngomong kayak gini di TVRI waktu itu. Langsung pembawa acaranya stres, langsung bengong. Ono ngomongnya AI itu blow on. Parah. Tuh, TV langsung stres. Oh, gila sih Ono ngomongnya seenak jidat. Jadi apakah ya bisa menjadi mesin buat pemicu carving keinginan segala macam? Jadi itu caranya adalah kalau kalau kita pakai ini ya, pakai ChatGPT dan teman-temannya, dia bereaksi nih. Si ChatGPT agak lebih pintar dikit dari AI yang normal, tapi cara bekerjanya masih sama sih. Sebenarnya dia melakukan klasifikasi, pengelompokan, clustering. Dari situ dia kasih respons berdasarkan cluster yang dia punya, gitu. Dari situ dia kan ngelihat orang cara ngomong nih, orang ngasih prompt ke mesin. Nanti mesin bereaksi, oh kayaknya dia maunya yang kayak gini jawabannya. Nah itu jadi bisa micu sih sebenarnya dari situ. Yang berbahayanya kalau micunya bunuh diri. Dan itu kejadian bunuh diri. Parah. Jadi harus hati-hati sih sebenarnya. Nah ini bagian dari apa ya, bukan cyber security. Ini bagian dari security-nya AI. Jadi ya ada security-nya sebenarnya, nggak boleh sampai dia micu yang nggak, nggak boleh AI itu sampai bisa dieksploitasi, ngeliat data pribadi orang kayak gitu. Jadi personal orang harusnya nggak boleh masuk ke AI sebenarnya. Jadi itu ada, ini saya dipanggil sama teman-teman di BSSN urusan kayak ginian, Badan Siber Sandi Negara waktu itu ngundang, Mono bisa nggak ngomong soal keamanan AI? Jadi orang-orang itu kan nggak ngerti keamanan AI seperti apa. Kan mereka biasanya ngamaninnya server, ngamanin jaringan, ngamanin handphone. Nah, ini yang diamanin kan bukan alat. Ini cara berpikir sih sebenarnya. Jadi yang diamaninnya beda nih caranya. Kita mengamankan data training sih sebenarnya. Jangan sampai data trainingnya dieksploitasi dan akhirnya mengeksploitasi user yang sebelah sananya lagi. Nah, itu ada lagi ilmunya lagi sih kira-kira gitu. Seru ya? Ya, menarik sekali ya Pak Ono. Tapi ini Ini baru bagaimana ya Pak? diomongin loh. Kalau Belum di, ini oh, masih iya. diomongin doang, belum dikerjain. Pas kalau ngerjain lebih seru lagi. Pusing kepala lu ngerjainnya, asli. Tapi jadi ini juga ya Pak, kalau misalkan banyak kan sekarang fenomena orang curhat ke AI. Kalau misalkan tanggapannya tadi seperti yang Bapak katakan, Bisa, memberikan apa ya respon negatif itu kan bisa jadi dampak bisa. negatif juga ke Iya, yang sering iya, curhat ke AI gitu. iya. Konsekuensinya si AI-nya waktu ngasih training AI kan di training ya, dikasih data. Nah, itu orang yang masukin datanya harus jago sih sebenarnya.
Dia harus mikir ke depan, kira-kira respon sebelah sana kira-kira bakal kayak gimana. Kita harus masukin datanya bener. Kalau kita di kampus di Tangerang Selatan, kita ngasih training data. Jadi kalau ini yang akan sedang terjadi nih di pemerintah kota Tangerang Selatan, mesinnya lagi dibeli sekarang, tapi programnya sih udah mulai jadi sih. Supaya gede, kita pakai mesin yang agak gedean. Nah, ini kita masukin data-data misalnya peraturan menteri, perwal, peraturan wali kota, segala macam kita masukin. Jadi kalau ada orang misalnya saya pengen izin usaha, saya harus kemana gitu. Jadi kayak gitu, kalau kita tanya ke ChatGPT nggak bisa jawab tuh. Jadi kita bikin yang buat lokal dan itu mulai banyak yang minta kayak gituan. DPR RI minta, kemarin Kemlu minta, semua mulai pada minta kayak gituan. Jadi pengen yang lokal. Karena kalau kita nanya ke ChatGPT nggak bisa. Dan itu datanya harus kita proteksi benar-benar sih, kita bikin supaya jawabannya jadi benar gitu kira-kira. Nggak kebayang kan sampai kayak gini ceritanya? Iya, betul, seru sekali ya Pak ya. Baik Kak Mila, sepertinya kita bacakan lagi chat selanjutnya. Ya, tuh masih ada ya di kolom chat. Oke, Iya. berikutnya ada dari Pak Andi Irawan. Pak, bagaimana optimalisasi AI untuk pengajaran bahasa asing? Oke, itu ada kalau ini udah kategorinya udah yang ChatGPT dan teman-temannya ya. Nah, cuman kalau di kita, saya perlu bisa sharing nggak ya? Ini minta, ini saya jawabnya teknis nggak? Atau cerita dulu lah, jangan sharing dulu lah. Cerita aja ya. Soalnya sharing jadi teknis, saya tuh bahaya kalau saya tuh kalau udah sharing teknis banget, ngeri. Jadi kira-kira logika berpikirnya gini. Di balik AI itu kalau kita lihat ChatGPT, Gemini segala macam itu ada pilihan model. Oke. Di balik AI itu selalu ada model. Model apa yang kita pakai untuk menjawab. Gitu ya. Nah, ini tergantung model ini di training buat apa. Nggak semua model di training untuk multibahasa loh. Nggak semua model training multibahasa. Ada model yang di training buat bikin gambar aja. Ada model yang di training buat bantu ngoding. Jadi masing-masing model punya spesialisasi masing-masing. Kami di kampus kebetulan bikin kayak ChatGPT lokal. Di salah satu model, ini modelnya free banyak, bisa tersedia, bisa di-download free. Softwarenya namanya Olama, ini open source. Bahasa panjangnya kira-kira gini ya, Open Large Language Model. Disingkat nama dia jadi Olama. Tapi Open Large Language Model sebetulnya. Itu nama program, Olama nama program. Olama ini butuh model-model lagi. Jadi banyak orang yang bikin model, contoh model DeepSeek yang beken, salah satunya DeepSeek. Ada lagi Gwen, itu Alibaba kalau nggak salah yang bikin. Ada banyak lah model. Teman-teman Indosat juga bikin model juga. Oke. Nah, ada beberapa model yang nyiapin untuk multibahasa. Jadi dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa apa lagi gitu. Nah, itu kita harus pakai model yang tadi supaya bisa ngomong sama bisa berinteraksi dalam beberapa bahasa itu. Jadi sudah ada barangnya. Nah, kalau kita mau ditempelin lagi dalam bentuk suara, nah kita harus main lagi gimana dari teks jadi suara, ada lagi gitu. Jadi ada makhluk-makhluk itu ada sih. Jangan khawatir. Sip. Mudah-mudahan ngejawab nih. Oke, baik Pak, terima kasih banyak. Berikutnya kita lanjut pertanyaan berikutnya Pak ya. Ada dari, sebentar saya scroll dulu, ini banyak sekali yang sudah mengetik pertanyaan di kolom chat. Emang seru. Ini juga Ini Pak Firdaus. narasumbernya sangat, ini menarik sekali bahasanya. Jadi pesertanya pun banyak yang ingin bertanya. Sebentar Pak. Berikutnya dari, nah ini Bapak Firdaus Putra. Pak Ono, bila AI diadopsi level SMP sampai SMA, apakah ada implikasi jangka panjang di mana otak siswa menjadi malas, pikiran menjadi tumpul, dan critical thinking menjadi mandek, dan seterusnya? Kira-kira bagaimana mitigasinya, Pak Ono? Silahkan. Oke. Jadi bisa dua arah sih. Bisa jadi males, tumpul,
nggak bisa mikir, bisa satu lagi jadi pinter banget. Jadi emang dua arah sih. Yang namanya pisau kan bisa dua arah ya, bisa bisa bunuh, bisa Iya, buat masak. Sama, AI juga sama aja sih dua arah. Ini jujur, ini ngomong terus terang jujur, saya di kampus termasuk orang yang meng-approve AI buat dipakai sama mahasiswa. Buat nulis, buat penelitian, buat ngerjain sesuatu, kita pakai AI banget. Apakah ini membuat si mahasiswa jadi bodoh? Kalau ini kasus yang ada di kampus saya ya. Jadi saya menyarankan semua dosen mahasiswa semua pakai AI. Soalnya kami kampus baru kecil harus bertanding dengan kampus besar ITB, UI dan teman-temannya. Oke. Contoh kerjaan yang kita kerjain adalah kemarin ini boleh dibuka nggak ya? Ya buka Oke, icip-icip aja kecil-kecil saya buka dikit lah ya. oke, boleh Ini boleh Pak, silakan. takut dibilang sombong itu aja, aduh ampun deh. Jadi kejadian kemarin teman-teman DPR RI, ini DPR RI ngontak kita di kampus, karena ini kan kampusnya isinya banyak hacker ya. Udah gitu ngontak, no bisa bantuin nggak mengevaluasi webnya DPR RI? Oke. Kalau kita pakai alat yang tradisional buat mengevaluasi web, kita nyerang pakai alat-alat tradisional buat ngevaluasi webnya DPR RI, nggak ketemu bolongnya. Akhirnya mahasiswa saya masukin AI ke dalam alat-alat buat evaluasi tadi. Jebol tuh webnya langsung. Jadi bisa kayak gitu sih. Jadi kalau kita pakai AI, probabilitas buat variasinya jadi lebar banget. Ada sesuatu yang tadinya nggak kepikir sama alat tradisional tadi, akhirnya jadi pakai AI jadi ketemu dan bisa jebol. Cuman untuk ngodingnya itu anaknya harus jago. Jadi nggak bisa anak biasa aja sih nggak bisa. Jadi tetap orangnya harus jago supaya alat-alat ini bisa maksimal dipakainya. Jadi nggak pakai AI terus AI-nya jadi pinter ya kita jadi malas enggak sih. Saya sendiri pakai AI buat nulis buku bukan berarti ono pakai satu kalimat buku jadi gitu. Nggak bisa promptnya bikinnya tolong buatkan buku belajar Islam dibantu AI nggak bisa harus panjang itu untuk satu buku promptnya saya bertubi-tubi banyak banget baru bukunya jadi bagus. Dan ini nggak jadi AI itu kayak apa ya? Kayak temen apa pembantu kita buat menyelesaikan pekerjaan kita, tapi kita sebagai supirnya, sebagai mandornya, kita harus pinter mengarahkan AI tadi. Kalau kitanya nggak pinter, AI-nya nggak akan bisa. Jadi sebetulnya kalau AI yang normal, kalau kita nggak terlalu minterin anak-anak itu, memang kesannya anaknya jadi males, mikir segala macam sih. Cuman kalau kenyataan kita hidup benerannya, kita hanya bisa bener-bener maju ke depan, bisa maksimalkan AI kalau anaknya dipinterin. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya anak-anak yang males ini jadi pinter? Nah, ini akhirnya jatuhnya ke pola pengajaran si guru sih sebenarnya. Kalau saya termasuk guru yang cara ngajarinnya banyak ngasih tantangan ke mahasiswa. Saya banyak ngasih tantangan ke mahasiswa. Ini jujur ya, ini mahasiswa saya banyak ditekan sama Ono sih sebenarnya, jadi pada stres sebenarnya. Nggak baik ini dosen tidak baik. Saya nyuruh anak-anak ini semester 1 jadi narasumber webinar. Semester 2 webinar. Udah gitu semester 3 mereka udah mulai magang. Udah gitu mulai di tempat magang mereka ngoding dan sebagainya. Kalau nggak dibantu AI mereka tewas. Jadi akhirnya mereka banyak dibantu AI supaya kerjaannya jadi bagus banget. Jadi akhirnya jadi pada kencang semua kerjaannya jadi bagus semua. Jadi emang harus dikasih tantangan sih. Jadi gurunya nggak bisa cuman coba kamu belajar ChatGPT nggak bisa gitu caranya. Jadi caranya harus ngasih tantangan. Misalnya tantangannya, jadi tantangannya bukan ChatGPT-nya sih sebenarnya. Tantangannya adalah misalnya gini, coba kita bikin resep masakan yang paling enak di Sumatera Barat atau paling enak dari Kalimantan. Nah, dia dibantu AI nih, gimana ekosistem di Kalimantan. Jadi AI membantu buat nyariin informasi segala macam, kita yang ngeramunya gitu. Jadi bentuknya tantangan sih, kira-kira kayak gitu. Mudah-mudahan kebayang ya. Tapi kalau udah betul. ngerasain gurunya Ono mas pada stres pasti. Ya semua pada pengen diajarin Pak Ono nih. Ya Riri ya Betul, setelah ini. Ya langsung jadi ada muridnya Pak Ono nih. ada ya pertanyaan di chat ya.
sudah tidak ada lagi di chat. Masa ada 11, kalau di saya ada 17 new message. Masih ada, Kak? Banyak Masih ada, bejibun. Kak? Iya. Berikutnya ada dari Pak Adnuri. Ini belum Kak, belum dibacakan. Banyak Kalau saya mah banyak, lihat banyak kalau saya mah. Berikutnya dari Mana? Pak Adnuri, Pak, silakan. Apakah ada info dari pemerintah swasta atau akademik untuk membuat LLM sendiri from scratch? Silakan, Pak. Eh Kalau yang resmi sih nggak ada kayaknya ya. Yang resmi nggak ada ya. Yang resmi nggak ada. Cuman kalau di dunia sudah ada lumayan banyak LLM from scratch itu banyak. Jadi jujur kayak kampus kita, Institut Teknologi Tangerang Selatan, kita bikin dari scratch. Tapi kita bikinnya dari yang open source. Jadi caranya gitu aja. Tapi kita nggak pernah nunggu pemerintah ngumumin sih, jalan aja langsung. Soalnya kalau nunggu pemerintah ngumumin nanti kesempatan dapat cuannya jadi berkurang. Jadi kita jalan aja, udah gitu kita tawarin pakai webinar ke kementerian lembaga. Ini kita udah bisa ini, mau nggak dibantuin gitu. Nah itu dapat duit tuh yang kayak gitu Anda. Ini bukan rahasia dulu ya. Kita Iya. ngerjain itu buat DPR RI, Kemlu, ada beberapa lah. Udah mulai. Pada teriak semua, ini yang paling deket ya apa ya, kota Tangerang Selatan sih. Kalau kita nungguin pemerintah mah udah rezeki udah lewat diambil orang. Betul, betul. Bisnis itu sendiri nih yang sudah diajarkan Pak Onon ya. Ini saya kasih keywordnya dulu ya. Softwarenya, kalau yang mau cepet jadi, softwarenya namanya Olama. OLLAMA, Olama tuh softwarenya. Itu bukan kayak software Windows, bukan ya. Ini software buat server ya. Jadi buat Linux open source server namanya Olama. Kalau di Windows agak lebih horor cara nginstallnya. Tapi itu command line, jadi nggak ada grafiknya sama sekali. Itu command line makanya. Kalau kita pengen grafik, salah satu yang paling gampang buat dipakai namanya Open Web UI. Open Web UI. Nah, itu agak gampang makainya. Cuman agak susah di customnya. Nih teman-teman di kampus akhirnya ngoding sendiri sih. Akhirnya ngoding sendiri. Dan keren jadinya. Gitu. Mereka buat nyambungin satu sama lain pakai N8N. Ya ini keyword-keyword yang saya masukin nih. Nggak usah dimasukin ke hati ya. Mungkin keywordnya terlalu apa ini ya udah. Pokoknya ada lah makhluknya. Kita biasanya kalau udah ngomong sama orang IT baru kita buka benerannya. Kalau bukan orang IT saya takut ngebukanya. Takut pada pingsan. Sok. Karena pada bingung ya Pak ya, kalau bukan Iya, orang IT. ya saya ngomong global aja ya. Saya minta maaf saya nggak berani masuk ke dalam. Takut pada ini Ono ngomong apa sih? Tapi menarik sekali ya Pak, kalau misalkan kita bicara soal penerapan kurikulum AI di Indonesia, apa Ya. itu berarti sebagai guru atau pengajar yang akan mengajarkan AI di sekolah itu mereka harus atau wajib sebagai orang lulusan IT ya Pak ya? Enggak sih. Orang IT-nya juga nggak ngerti kok. Aduh. Oke, kita lanjut lagi ya, Riri. Oke. Masih ada ternyata banyak ya betul Iya, pertanyaan. banyak Jadi sekali Kak. Mas Yusrisal, ini masih terkait dengan tadi ya soal AI masuk sekolah. Sepertinya masih banyak yang penasaran Pak Ono ya. Mumpung Pak Ono sudah buka sedikit-sedikit, sepertinya kita pengen kulik ini sekalian di sini ya. Nah, Ya, ini dari boleh. Mas Yusrisal ini masih kepikiran katanya soal AI itu masuk ke SD sampai SMA. Sementara buku Ya. belum ada, guru belum ada. Terus gimana rambu-rambunya atau regulasinya, semacam peraturan yang berkaitan dengan penggunaan AI? Saya khawatir mereka malas berpikir karena semuanya dikerjakan oleh AI. Jangan anak sekolah yang bikin disertasi aja banyak yang melakukan plagiasi. Mohon pencerahan Pak. Masih belum puas kayaknya nih Pak soal ini ya, soal masuk sekolah nih. Coba Pak Ono boleh dibongkar sekalian nih Pak yang belum Aduh, terbongkar. ini kayaknya nggak bisa dalam 1 menit 2 menit. Tapi intinya bangsa ini belum siap sih. Intinya bangsa ini belum siap dan proses ini adalah proses belajar buat kita semua. Saran saya kira-kira gini lah. Eh, Apapun yang Anda tahu tentang AI, tolong dibagi ke teman-teman yang ada di sana semua. Karena nggak ada yang tahu kondisinya. Bahkan Dignas pun kagak tahu sebetulnya. Ini jujur nih ya, minggu lalu kalau nggak salah, ini kejadian minggu lalu lah. Jadi ini pusat kurikulum
mengundang kami untuk partisipasi untuk bikin buku panduan untuk bikin buku pegangan AI sekolah. Jadi diulang ya, bikin buku panduan untuk bikin buku pegangan. Ini lagi ngomongin buku panduannya mau seperti apa. Buku panduannya belum ada loh, jangan khawatir. Jadi kita ngomongin mau bikin buku panduannya mau seperti apa buat bikin buku pegangan. Baru sampai situ ngomongnya. Ini udah berantem semua nih. Yang seperti tadi, saya khawatir ini, khawatir ini. Iya, iya emang khawatir sih. Kalau saya cenderungnya akan konservatif jadinya. Ini cara konservatif kira-kira gini. Cara bermain konservatifnya. Jadi supaya AI itu tidak terlalu berbahaya buat kita semua, saya akan cenderung untuk tidak pakai AI yang ada di online sebetulnya. Gitu ya. Soalnya kalau AI-nya kita pakai ChatGPT segala macam, itu terlalu kebuka. Informasinya jadi kacau-kacau nanti. Kalau saya cenderungnya pakai AI, kita bikin server lokal buat sekolah. Nah, dengan server lokal di sekolah, kita akan masukin materi-materi yang terbatas hanya untuk keperluan sekolah itu aja. Ini ngomong jujur dulu, Diknasnya nggak kepikir sampai situ. Jadi Diknas tidak sampai situ pengetahuannya. Mereka mikirnya pakai online, terus pakai ChatGPT dan teman-temannya, dan itu memang berbahaya banget. Kalau saya cenderungnya akan pakai server lokal buat di sekolah. Nah, ini sedang dikerjakan sama dekan kami di kampus, namanya Pak Aulia. Dia sekarang yang bikin server buat AI di kampus ITTS. Dan saya udah bilang sama Aulia ini, gimana kalau kita bikin lagi server buat sekolah, tapi modelnya kita jangan pakai large language model. Kita makainya small language model. Terus data trainingnya kita pakai buku-buku pelajaran sekolah yang ada. Kan Diknas punya buku pelajaran sekolah buat SD, SMP, SMA ya. Jadi buku-buku yang PDF-PDF itu kita masukin sebagai data training. Jadi ilmunya terbatas pada dunia itu aja. Kita bisa bikin mesin seperti itu sebetulnya. Dan itu yang lagi kita kerjakan. Kalau berhasil nanti kita akan lepasin gratis sih sebenarnya. Nah, kalau itu udah terjadi sebenarnya lebih aman. Nah, cuman penjelasan seperti ini kan nggak nyampe ke Diknas. Gitu. Mereka, ini boleh saya buka rahasia nggak sih? Dan nggak enak. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah berkeliling di orbit di sebelah sana, tekanan dari vendor tinggi banget di sebelah sana. Vendor akan berusaha untuk menjual produknya dia untuk dipakai di Diknas dan teman-temannya. Nah, ini akibatnya fatal kalau produknya ternyata, kan produk ini seringkali dirancang bukan buat sekolah. Produk AI terutama dirancang buat perusahaan, buat kementerian, lembaga yang orangnya memang sudah dewasa. Yang buat sekolah jarang yang bikin sih sebenarnya. Jadi itu yang berbahayanya. Karena kalau udah buat orang dewasa itu kan datanya bisa kemana-mana sih sebenarnya. Nah, kita lagi bikin yang buat sekolah dan ini akan kita free-in juga sih. Gitu. Tapi ya ini masih inisiatif kita aja sih. Belum ada yang lain yang ngerjain. Itu Pak Yusrisa. Kalau teman-teman mau gabung ya bisa ngobrol-ngobrol aja sih. Cuman ilmunya tadi ya, lama Open Web UI gitu, Linux. Jangan pernah pakai Windows, nggak akan bisa pakai Windows. Gitu. Sip. Oke, oke, tadi melengkapi ya. Tapi kalau sedikit aja Pak Ono, sebetulnya tadi kan kita panjang lebar bicara soal kekhawatiran bagaimana AI dan ketidaksiapan gitu ya. Mungkin pertanyaan dasarnya adalah apa yang membuat pemerintah dalam hal ini tuh sampai seperti memaksakan gitu ya untuk segera memasukkan AI ke dalam sekolah. Ada agenda apa sebetulnya di balik itu? Nah, ini yang perlu kita ketahui juga Oh nih. gitu. Itu mah sederhana Bu, itu mah. Itu Gibran pengen Gimana tuh? gitu. Gibran pengen AI masuk sekolah. Udah Ya, sesederhana itu sih. kenapa? 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 Ya supaya dia jadi ya orang yang memasukkan AI ke sekolah lah kira. Kali gitu ya nggak tahu. Yang pasti itu Gibran yang nyuruh. Di legacy aja gitu ya. Kali mudah-mudahan. Ya dari satu sisi bagus sih sebenarnya, satu sisi bagus ya. Tapi kan harus harus ada persiapan yang lebih serius supaya hasilnya maksimal sih sebenarnya itu aja sih. Oh, jadi Pak Ono nggak membaca ada agenda apa di balik selain itu ya, selain Oh bahwa ya, itu ya nggak baca, nggak baca. Apakah itu nggak ada baca proyek besar? Nggak tahu lah gue. Kan Ono nggak terlibat dalam proyek. Ini aja buku yang buat sekolah aja kita kerja bakti, kita lepasin gratis. Terus nanti tulisannya Anda bayar make doa abis sholat ya, gitu bayarannya. Loh, objektif mampus nggak? ya. Luar biasa.
Tidak ada biasa motif sekali bisnis Pak ya Pak Ono ya. dan timnya ini ya. Motifnya buat masuk surga, dah. Amin, amin. Luar biasa. Oke, kita masih ada pertanyaan kah? Oke. Masih ada nih, bentar, saya Ada cariin ya. ya. Ono yang nyari pertanyaannya. Oke, benar. Ini ada, Kalau saking banyaknya iya, ini dari Pak ini maaf, Fahmi, Kabupaten Agam, Sumbar. Buku AI buat SD SMP itu linknya boleh di-share Pak Ono. Ini jujur bukunya lagi ditulis. Kalau sudah selesai kita akan share. Jadi, nah ini silakan monitor nanti di media sosial. Kita akan posting. Tapi kemungkinan 2 bulan lagian lah kira-kira selesainya. Itu ya. Terus ada masih atasnya lagi. Ada di atasnya lagi Pak, dia. Ya, kunaon? masih bukunya masih sekitar 2 bulan lagi selesai ya Pak ya. Iya. Pakai Oh, doa. berarti ya Pakai pakai doa ya, doa tolong doain. doa 1,5 bulan Selesai ya Pak ya. Nah, pertanyaannya Pak Ono, berarti nanti kalau seandainya nanti betul Juli ya, yang itu tinggal 2-3 hari ke depan dilakukan, itu pakai buku panduan apa Pak? Ada informasi nggak? Eh, buku panduannya doa aja sih, nggak ada. Oh, baru kita berarti ya. Belum ada Mendingan dari bukunya. Jadi pertanyaannya gini, pakai buku apa? Kagak ada. Terus gurunya ada nggak? Nggak ada juga. Keren ya. Buku kagak ada, guru kagak ada. Tapi udah ada perintah dari gubernur apa segala macam, turun perintahnya tuh. dia Oh, mengajar mungkin vendor dulu kali di awal ya. Misalnya Ya, orang Google atau siapa begitu. ya nggak akan bisa juga, Bu. Kan sekolah kita kan ada 200.000 sekolah. Emang Oh, Google, serentak iya, emang serentak. Google bisa nyiapin 200.000 orang buat ngajar kan nggak bisa juga. Oh, seru dah. Oke, kita lihat nanti sampai di Juli ya, tanggal 1, 2, dan 3 Ya, ke tolong depan. doain. Bukan Juli, kita kemungkinan Juli, Agustus ya. Habis Juli itu Agustus ya. Agustusan lah, mudah-mudahan bisa selesai. Iya, Agustus dari Bapak Ono, tapi yang dari pemerintah kan Juli Oh, kan, sudah oh berjalan. nggak tahu kalau pemerintah mah gue kagak tahu. Itu pakai doa yang itu. Oke, ini masih ada nih Pak Ono. Ini katanya, oh iya ini Pak Ono nih karena promosinya bagus nih. Ini emak-emak katanya memasukin sekolah di tempatnya Pak Ono. Ya, jadi Alhamdulillah. Cuman gini sarannya kalau kalau mau masuk sekolah di TTS, sarannya gini. Ini buat curi start ya, supaya bisa cepet selesainya di sekolah di TTS. Tolong anaknya sejak SMA, tolong minta kerjakan semua kuliah yang ada di opencourse.itts.ac.id. Saya ulang, opencourse.itts.ac.id. Kalau bisa ngerjakan kuliah-kuliah itu dapat nilai bagus, waktu daftar di kampus ITTS, tolong bilangin ke yang pendaftarannya, saya sudah ngerjakan kuliah ini, dapat nilai kayak gini di open course. Itu semua bisa ditransfer jadi kredit kuliah. Jadi nggak usah diambil lagi kuliahnya. Gitu. Dengan cara itu, mahasiswanya bisa lebih cepat lulus. Dan di TTS, kalau mau lulus, punya pilihan. Tidak harus bikin skripsi, bisa nulis buku, bisa bikin paper jurnal, punya karya sebagai pengganti skripsi. Jadi bisa kayak gitu sih. Kalau nanya, jadi boleh nggak sama Diknas seperti ini? Pakai doa, mudah-mudahan boleh gitu aja. luar oke. biasa. Pak Ono, by the way ini Pak Ono dan Riri, ini ada yang bilang di chat ya, sekedar info, sudah diadakan TOT untuk guru-guru SMA Iya, SMK terkait iya, udah sudah 3.000 berjalan orang sih. Baru 3.000 orang. Tapi TOT-nya nggak lama loh ini. Hati-hati, TOT-nya nggak lama. Jadi untuk sampai punya kemampuan ngajar AI benernya itu masih seru ceritanya sih sebenarnya gitu. 3.000 orang TOT dan mereka butuh 60.000 orang. Bener, ada ya, TOT bener. ya, 3.000 oke. dari Diknas. Kita kan Tapi belum banyak selesai 3.000-nya belum selesai loh. Belum selesai 3.000-nya ya. Ini dalam proses TOT-nya. ya. Tapi kan di negara kita kan banyak hal yang bisa disulap Pak Ono. Jadi Iya, ya salah kita kan emang tukang sulap semua. Tukang sulap sulap, ya. tukang sihir, dan sebagainya ya. Jadi dalam Baik, waktu singkat ya Kak ya, dalam waktu singkat. bisa semua bisa diatur ya. Besok pun bisa terjadi. Iya, keren. Kalau sudah Ya, tikrah turun ya selesai sudah. Oke, Pak Ono kita kembali ke sini ya. Riri di sini masih ternyata ada beberapa lagi ya. Sementara waktu kita masih udah mulai sempit ya. Ini apakah sudah dijelaskan ya? Ini Bapak Enduro bertanya, apakah sudah dibahas mengenai potensi penggunaan AI on device di masa depan? Apakah lebih kepada GPU atau NPU? Nah, bahasa apa ini? Yang ngerti oh ini iya. kayaknya.
bahasa-bahasa orang IT, Kak. Iya, Bahasa Silakan Pak Ono saja. saya akan coba ngomong pakai bahasa manusia ya. Saya lagi nulis bukunya sama Denny. Denny itu orang Bloomberg. Ini orang Prancis, dia orang Prancis. Eh, ada Bloomberg Indonesia. Dia bisa bahasa Indonesia. Nah, kita lagi nulis dan Denny itu eksperimen bikin tadi ChatGPT server ChatGPT di handphone dan jalan. Jadi bisa bikin server ChatGPT di handphone jalan sih sebenarnya. Tapi teknologinya itu Olama, masih Olama yang tadi saya sebutin. Cuman kita pakai model yang kecil. Jadi kalau tadi kan LLM, Large Language Model. Konsekuensi Large Language Model, kita butuh komputer yang gede, karena large. Supaya bisa taruh di handphone, kita makainya SLM, Small Language Model. Dan ini operasional sih. Jadi itu yang bukunya lagi ditulis. Saya sudah selesai bagian saya nulis, tinggal nunggu Denny buat nyelesain tulisannya. Kalau udah selesai kita akan lepasin buku itu. Tapi logika berpikirnya sebenarnya LLM ganti model aja sih, cuman itu aja sih. Dan jalan di handphone jalan, di Android jalan, gitu bisa, nggak masalah. Beres ya. GPU NPU ya ya ntar itu mah private aja lah. Kasihan ibu-ibu ini dengerin GPU NPU stres. Oke, sudah terjawab ya, semoga. Ini juga Pi, menarik nih Pak, bertanya ada asosiasinya nggak biar kami para AI enthusiast bisa join dan saling share proyek masing-masing. Mungkin asosiasi antar circle pengguna atau kreator AI kali ya, Pak Ono. Adakah, bentar saya baca bentar ya. Ada asosiasinya kah Pak Ono biar kami AI sendiri bisa join share proyek masing-masing? Itu tadi di atas ada yang komen nih sebenarnya, ada yang sahabat AI open source-nya Indonesia LLM. Ini siapa namanya Mas Vicky Mahendra sudah ngasih komentar. Jadi ada namanya sahabatai.com dan mereka juga bikin model-model. Mungkin itu salah satu asosiasi. Kalau mau nyari bisa cek di ChatGPT, apakah ada komunitas-komunitas AI di Indonesia? Nah, itu keluar. Salah satunya Sahabat AI. Sahabat AI termasuk yang cukup besar dan dia juga kontribusinya bagus banget buat model-model AI itu tadi. Itu. Kalau nggak salah di belakangnya Indosat sih, Sahabat AI. Dia bagus aja sih bisa kayak gitu. Jadi ada. Jadi kalau pertanyaan ada. Apakah cuma satu? Banyak. Kalau kita biasanya nggak pakai asosiasi sih, kita biasanya KKN antar temen kenal, lu bisa ini nggak, bisa ini nggak, gitu aja saling ngobrol gitu doang sih. Gitu Bu. Oke, makasih Pak Ono. Tapi masih banyak pertanyaan. Ini Pak Ono, Ya itu pertanyaan baru yang masuk. tanggung jawab Bu Riri, itu bukan saya itu. Ya dua lagi mungkin jadi ya, dua lagi mungkin sebelum kita tutup. Oke, ya sebelum kita tutup dua lagi ya Pak Ono. Ya mangga lah, silakan. Oke, berikutnya dari Ibu Popi. Popi, Ibu atau Bapak ya ini? Oh, Pak, Popi ada ya. batas usia. Ya, mungkin ini Ibu kali ya. Oh, ini Pak, ada membuat batas mahasiswa ITTS. mahasiswa ya. Eh, Jadi mahasiswa ITTS. Jadi nggak ada sih batas usianya. Ini nggak enak gue jawabnya yang ini. Nggak ada sih batas usianya. Cuman kemarin ada dosen yang pengen jadi mahasiswa ITTS. Saya yang stres langsung, nggak salah, lu kan dosen udah S2, ngapain lu ngambil S1 lagi? Dan kemarin juga ada anak S1 geologi ITB, jadi mahasiswa ITTS S1 lagi. Pak, saya pengen belajar AI. Saya mau daftar jadi mahasiswa. Kan langsung saya ngomong, bukannya kamu sudah S1 geologi ITB? Saya pengen belajar lagi S1. Alah, ilaha illallah. Ya serada. Oke. ya satu lagi ya Riri ya, terakhir Oke, dari satu Pak lagi Oscar. pertanyaan. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, Kak ya. Ini bagus nih yang paling akhir, Pak Oscar Ukri juga bagus ini, pertanyaan sadis banget ini. Pak Ono, di kita sedang mengumpulkan dataset pertanian untuk para petani dan PPL atau SMK pertanian. Bagaimana jika joinan agar petani dan siswa SMK lebih terbantu machine learning-nya khas Indonesia? Begitu Pak? Barangkali Ya, silakan. jadi kata kuncinya di sini adalah precision farming. Oke, jadi pertanian yang presisi. Salah satu contoh yang ekstrimnya adalah udang. Udang itu kalau sampai makanannya salah, suhunya salah, pH-nya salah, udangnya mati.
Jadi dia akan rugi miliaran. Dan untuk bisa seperti itu dia akan pakai, ada beberapa teknologi yang dipakai. Dia akan pakai IoT, Internet of Things, jadi pakai sensor supaya dia bisa deteksi kondisi lingkungannya. Dan di belakang sensor itu pakai AI. Jadi misalnya, oke, ini suhu makanan kurang, langsung pakai AI, makannya ditumpahin seberapa besarnya, itu main AI banget sih. Jadi itu precision farming dan itu memang sedang berjalan. Banyak orang-orang yang main di daerah precision farming itu sih. Gitu. Dan ini bisnisnya gede banget, terutama yang dunia udang dan teman-temannya ya, karena mereka mainnya dunia investasinya miliar. Jadi dia taruh duit bangsa 100 juta buat AI dan teman-temannya masih oke lah gitu. Jadi ada orangnya. Dan saya kenal beberapa orang yang mainan seperti itu. Gitu. Serius ini kerjaannya banyak kok. Dah, ini masih ada lagi. Bu Riri Si udah Atma, enggak, ada Pak? ini ada di bawahnya ada integrasikan LMS ke AI-nya, nanti keren kali ya. Ya kali. Cuman yang kita di LMS di e-learning kita ada pelajaran AI doang sih. Kita nggak integrasin. Capek. Banyak kerjaan yang lain gitu. Sip, mangga Bu Riri. Ya. Ini ada satu lagi yang menarik nih Pak Ono juga, dan Sok, dia mangga. sharing ya si karyanya nih Pak dari Adnuri Muhamidi ya. Mohon izin, ini kami lagi belajar bikin app, salah satunya ini Poetica Streamlit ya. Bisa generate puisi dengan meniru gaya para legend kayak Uji Tukul, Sapardi Djoko dan lain-lain. Itu ada respon nggak Pak Ono terkait dengan karya teman kita ini? Bentar lagi nyari tadi. Oh ini ya, ya. Lagi nyari. Ya, Adnuri. Adnuri Muhammadi bikin app ini. Wih keren ini. Wah keren ini. Ini keren. Ini keren banget. eh Kalau mau tektokan pakai Twitter biar bangsa ini pada kaget bahwa ada orang Indonesia yang bisa bikin seperti itu. Mudah-mudahan tidak dipakai buat yang negatif ya. Saya berharapnya ini semua positif lah. Gitu. Ini keren banget sih. Asli. Ini kalau negatifnya namanya deepfake. Negatifnya. Tapi ini kalau positifnya banyak positifnya juga sih. Ini keren, keren. Kalau saya bilang ini keren gitu. Oh, diapresiasi sama Pak Ono ya. Iya, Sebetulnya banyak ya Pak Ono ya, anak-anak muda sekarang yang udah mulai bikin app ini ya AI. Misalnya itu ada Sasana AI, Pak Ono banyak pernah sih. dengar? Saking banyaknya saya sering nggak denger sih. Saking banyaknya produk-produk AI ya Pak Ono ya. Iya, aduh punten liar saya teh ngikutinnya juga pusing. Tapi ini aja Oke, saya ngelihat model-model AI yang ada di apa Hugging Face segala macam, Indonesia juga banyak sih. Jadi emang dahsyat bangsa Indonesia. Ini jujur ya, karena saya ada di lapangan, saya tahu bangsa Indonesia dahsyat. Makanya kemarin sampai salah satu stafnya Bu ini Mutia Hafiz sampai ngomong, emang ada orang ahli AI di Indonesia, itu saya marah banget sih. Gitu. Berarti ya. mereka tidak Jadi pernah ke lapang. kurang jauh mainnya ya. Iya, Pak, kurang kurang main lah. Ya makanya suruh main sama orang-orang inilah, sama Bapak John Minofri dan teman-temannya lah. dengan KAI ya, kreator era Iya, AI. iya. Dengan Pak Ono. Jangan jangan sama saya nanti error. Oke deh. Oke, Riri, kita sudah tiba di ujung acara ya. Sudah setengah Iya, 9. alhamdulillah. Ini Betul. buat Dan Mas Adnuri bisa kontak saya di Twitter ya. Buat Mas Adnuri kontak saya di Twitter ya, biar saya bikin kacau Republik lah. Ini keren soalnya. biar bikin kacau sama-sama ya Pak ya. Iya, sama-sama kacau kan asik dunia. Oke, baik. Oke, Terima kasih banyak Pak. iya. Iya, berarti kita sudah sampai di ujung acara ya, Riri dan Pak Ono. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Ono yang sudah sharing, memberikan ilmu dan pengalaman juga, bahkan banyak informasi yang kita dapatkan yang baru ya dari Pak Ono terkait dengan bagaimana penggunaan AI nanti di sekolah khususnya begitu. Dan di sini Pak Ono banyak sekali teman-teman kita yang hadir ya, 100 lebih tadi. Jadi Iya, jebol ya. betul Kak. Biasanya di bawah 100 malam ini luar biasa. Ini semua pensiun Pak Ono kayaknya nih Riri ya. Iya, banyaknya laki-laki sih emang.
Banyak laki-laki lagi pengen semua ya. Baik, ya terima kasih ya Pak Ono juga kepada Bapak Ibu dan teman-teman semua yang sudah bergabung malam ini yang sudah memberikan feedback ya baik respon pertanyaan tanggapan baik secara langsung maupun di kolom chat gitu ya. Juga partner saya Riri, terima kasih Riri untuk malam ini ya. Sama-sama Kak. Terima kasih Sudah juga. bersama. Terima kasih Pak Ono. Iya, dan Sama-sama. kita akan ketemu lagi di webinar seperti biasa ya minggu depan di hari Kamis pada jam yang sama. Oke, silakan Mas Bayu.